Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fida Priyani, jurusan Sistem Informasi dari STIM Palangkaraya. Di sini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya, di mana pada video ini saya akan menjelaskan aplikasi pengelolaan kegiatan acara dan koleksi merchandise komunitas penggemar K-pop di Kota Palangkaraya yang telah saya rancang sebagai solusi dalam penelitian saya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorial atau penjelasan tentang aplikasinya, di sini saya akan memberitahukan tentang tujuan dari aplikasi yang saya buat ini, yaitu untuk membantu pengelolaan komunitas agar lebih terstruktur, terintegrasi. Sistem ini memiliki 4 peran, yaitu guest, anggota, admin, dan super admin. Nah, kita langsung saja. Kita coba pertama-tama bagaimana cara mengakses aplikasi web ini, yaitu kita tinggal mengetikkan aplikasi K-popers PKY My ID. Nah, dia akan muncul aplikasi seperti ini. Nah, ini adalah halaman awal yang mana ini bisa diakses oleh umum atau kita sebut saja guest yang belum menjadi anggota komunitas K-pop manapun. Yang ini adalah, lebih tepatnya ini adalah pengguna yang belum terdaftar dalam komunitas apa saja dan hanya bisa mengakses halaman utama ini. Nah, di sini dia bisa melihat acara, melihat merchandise, dan melihat acara terbaru, dan ada merchandise terbaru. Dan ada daftar komunitas terbaru yang ada di aplikasi ini yang sudah terdaftar. Nah, di sini dia bisa melihat acara apa aja yang tersedia yang akan datang dari komunitas manapun. Ya, di sini ada dari komunitas Lune, dari komunitas Pilens, atau nonton bareng. Nah, di sini dia bisa mengakses jadwal acara apa saja yang akan datang. Nah, di sini dia bisa melihat detailnya, tapi dia hanya bisa melihat detailnya, tidak bisa untuk membeli tiketnya. Nah, untuk melakukan pembelian tiket, dia harus melakukan login sebagai anggota dulu. Nah, kemudian dia bisa melihat merchandise yang dijual atau ditukar oleh anggota komunitas. Nah, di sini dia ada menjual album Anthem. Dia bisa melihat detailnya. Nah, di sini dia hanya bisa juga melihat detail saja. Dan kalaupun ingin membeli, dia juga harus melakukan login dulu sebagai anggota komunitasnya. Nah, ini adalah komunitas terbaru. Nah, di sini dia ada deskripsi tentang komunitasnya, tentang informasi medsos komunitasnya. Nah, kemudian untuk menggunakan fitur yang lebih lanjut, guys, atau orang umum dapat melakukan registrasi untuk menjadi anggota komunitas, yaitu untuk misalnya ingin membeli tiket acara tadi atau ingin membeli merchandise tadi, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Tetapi dia tidak mempunyai username dan passwordnya, maka dia harus registrasi terlebih dahulu. Nah, registrasi ini bisa diakses di sini maupun di buat akun ini. Kita coba untuk buat akun terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini harus mengisi semua kolom yang tertera di form registrasi anggota komunitas ini. Nah, di sini teman-teman silakan mengisikan nik KTP kalian. Di sini saya mengisi nik KTP misalnya saja 16 digit. Nah, kemudian isikan nama lengkap kalian. Nah, di sini kalian isikan username kalian. Terserah username-nya mau apa, tapi harus ingat
Dan di sini ada juga silakan mengisi password yang kalian inginkan. Dan di sini harus ingat juga password yang kalian inginkan. Nah, kemudian isikan email yang kalian punyai dan nomor WhatsApp kalian. Kemudian alamat. Nah, di sini kalian silahkan memilih komunitas yang kalian inginkan. Nah, di sini ada daftar-daftar komunitas yang terdaftar di dalam aplikasi ini. Kalian bebas memilih satu komunitas yang ada di sini. Misalnya saya ingin masuk komunitas Lune. Nah, kalian klik daftar. Nah, di sini kalian tidak bisa langsung login saja, tetapi harus menunggu validasi dari admin komunitas yang kalian pilih. Nah, di sini ada informasinya juga, tunggu konfirmasi admin. Nah, lalu bagaimana cara tahu eh, kalau kalian sudah divalidasi oleh admin, kalian bisa meloginkan dari username dan password yang kalian daftarkan. Nah, kita coba cek. Nah, di sini saya belum dikonfirmasi oleh admin yang saya pilih dari komunitas itu. Jadi, kalian harus cek secara mandiri apakah username dan password itu sudah bisa dipakai untuk masuk ke dalam fitur aplikasi lebih lanjut. Nah, di sini saya akan eh, login dengan username dan password yang sudah divalidasi oleh admin. Di sini saya akan login. Nah, kalian sudah bisa login. Nah, setelah melakukan registrasi dan disetujui oleh admin komunitas yang kalian pilih, kalian sudah bisa memakai username dan password yang kalian daftarkan dan sudah bisa mengakses fitur yang tersedia. Nah, di sini kalian bisa melihat jadwal acara apa saja yang tersedia di dalam aplikasi ini atau dari komunitas apapun. Kalian bisa cari di sini atau bisa filter di sini. Kalian misalnya ingin mencari Lune saja. Nah, di sini dia akan terfilter aplikasi terfilter hanya untuk jadwal kegiatan acara yang diadakan oleh Lune saja. Kalau ingin melihat semua komunitas, tinggal pilih filternya di sini menjadi semua komunitas. Nah, maka dia akan tampil semua kegiatan acara apa aja yang akan dilaksanakan dari komunitas manapun. Nah, di sini kalian juga bisa membeli tiket. Ya, kalau sudah tersedia button beli tiket. Nah, di sini dia belum ada tiket yang bisa kita beli. Jadi dia tidak bisa kita beli tiketnya. Di sini ada juga informasi tiket belum tersedia. Nah, di sini kita bisa melihat detailnya. Misalnya kita ingin detail seperti ini. Nah, dia ada informasi tentang acara itu, ada tanggal acaranya yang akan dimulai, waktu acaranya, dan lokasi acaranya diadakan. Nah, di sini ada informasi tentang tiketnya, harga tiketnya 30.000, terus kota yang disediakan itu ada 20. Nah, di sini tiketnya masih 0, mana belum ada yang beli gitu. Dan ada sisa tiganya. Di sini dibatasi maksimal beli per anggotanya hanya 3 tiket saja. Nah, di sini ada deskripsinya, rayakan ulang tahun leader bla bla bla. Nah, di sini ada kebijakan refundnya. Lalu bagaimana cara membeli tiket acara tersebut? Kalian bisa klik tombol beli tiket ini. Nah, di sini ada form yang mana
untuk kalian isi, seharusnya di sini itu 30.000 ya. Jadi 30 tidak ada anunya. Terus di sini kalian mau beli berapa tiket? Misalnya mau beli satu tiket aja. Nah, di sini ada total bayarnya. Nah, diharapkan di deskripsi tadi, deskripsi detail acara tadi itu seharusnya ada informasi tentang pembayarannya lewat mana. Karena aplikasi ini tidak ada sistem pembayaran lebih lanjut. Karena pun kalau kalian ingin membayar tiket ini di luar aplikasi dan hanya bisa mengupload bukti pembayaran yang sudah kalian lakukan pembayarannya. Kalian bisa choose file dan bisa pilih. Misalnya ini adalah bukti pembayarannya. Nah, beli tiket. Nah, maka ini akan terus bagaimana cara kita melihat tiket yang sudah kita beli tadi? Kita bisa masuk ke dalam dashboard, terus klik lihat tiket. Nah, kemudian kita bisa melihat tiket apa saja yang kita punyai, tiket acara apa yang kita punyai dalam fitur tiket saya ini. Nah, di sini masih menunggu karena kita belum divalidasi oleh admin. Tiket kita tadi, kita perlu validasi admin supaya status ini menjadi terbayar. Nah, begini contoh tiketnya. By the way, aplikasi ini juga bisa diakses di handphone, tetapi disarankan diakses di laptop supaya fiturnya lebih jelas. Nah, ini tiket acara yang sudah dikonfirmasi terbayar oleh admin komunitasnya. Kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya ada dashboard. Di dashboard yaitu koleksi saya, di mana kalian sebagai anggota bisa melakukan penguploadan atau mengelola koleksi merchandise yang kalian punya. Nah, bagaimana cara memasukkan atau menambahkan merchandise ke dalam akun kita yang ada di sini? Kita bisa klik tambah koleksi. Nah, kita tulis nama barang, PC, ganteng. Nah, kalian bisa mengisikan deskripsinya. Apapun tentang deskripsi kalian. Kalaupun kalau kalian kosongkan itu bisa script aja seperti ini. Kemudian kalian klik foto merchandise-nya, misalnya ini misalnya. Terus, nah di sini di jenis kalian harus kalau ingin mengkoleksi, kalian harus klik pilih koleksi di sini dan statusnya harus disimpan. Terus, kalaupun kalian ingin menyimpannya, kalian tinggal klik simpan. Nah, maka koleksi yang sudah kita simpan tadi, dia akan terupload di sini. Kalian bisa melihatnya dan klik lihat fotonya. Di sini akan terlihat detail dari aplikasinya. Di sini ada fitur want to sell, di mana kalian bisa menjual atau menukar koleksi yang kalian ada. Kalian bisa menukarnya dengan menggunakan fitur want to sell. Nah, di sini kalian ingin menjualnya, jadi kalian harus mengisikan harganya. Misalnya 78.000 misalnya ya. Terus kita klik simpan. Terus ya lanjutkan. Nah, barang sudah otomatis terjual. Nah, kita lihat di koleksi saya ini, nah dia sudah tidak ada di sini, dia akan pindah ke dalam katalog merchandise, yaitu barang ini. Terus, bagaimana cara kita melakukan transaksi atau uh, membeli merchandise ini? Nah, sini saya perjelas lagi, di dalam aplikasi ini tidak ada sistem pembayaran di dalamnya, hanya sistem penghubung saja. Jadi kalian untuk pembayarannya di luar aplikasi ini. Jadi kita klik ajukan transaksi.
Nah, di sini kalian bisa lihat detail dulu, detail dari merchandise tersebut. Nah, di sini ada deskripsi. Misalnya ada, kalau kalian minat dengan detail merchandise ini, kalian bisa DM IG ini misalnya ya. Jadi kalian DM dulu penjualnya, atau kalian bisa ajukan transaksi dulu baru DM penjualnya. Misalnya, nah di catatan ini kalian bisa mencatat, Kak, saya udah DM ke aku, bla 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 gitu ya. Nah, jadi kalian kirimkan pengajuan ini. Nah, otomatis pengajuan ini akan terkirim ke penjualnya. Bagaimana melihatnya, Kak? Dia akan ada di transaksi saya ini. Nah, di sini ada tabel riwayat transaksi saya atau riwayat transaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini ada transaksi menunggu. Yang mana transaksi ini adalah transaksi yang kita baru ajukan tadi. Nah, dia akan berstatus menunggu di sini karena kita perlu validasi dari penjualnya terlebih dahulu. Apakah dia menerima ajuan kita atau menolak ajuan kita. Kita bisa melihat statusnya di sini atau melihatnya di sini. Nah, dia akan ada detailnya. Nah, ini ada misalnya kalau diterima, dia akan status diterima di sini dan aksinya akan seperti ini. Nah, tanggal konfirmasinya ada di sini. Kemudian, apabila itu ditolak, kita bisa lihat aksinya dan alasan penolakannya kenapa, karena barang udah tidak tersedia gitu ya misalnya. Nah, ini misalnya POP dari penjualnya misalnya ya. Kita login dulu sebagai penjual merchandise tadi. Nah, dia akan ada di situ tadi. Nah, dia kalau dari POP penjualnya, dia seperti ini. Ada tombol terima dan tolak. Yang mana centang ini untuk menerima transaksinya, yang mana menolak ini untuk menolak transaksinya. Nah, di sini ada kita bisa melihat detailnya dari pembeli tadi. Nah, dia akan ada catatan dari pembeli. Dan kalau kita ingin menerimanya, kita akan klik ini, tombol ini. Apabila kita ingin menolaknya, kita klik tombol ini. Nah, dia akan berisi form kenapa kalian menolak ajuan itu, dan kita klik kirim penolakan tadi, maka dia akan berstatus ditolak di transaksi riwayat transaksinya. Kalau kita ingin menerima, tinggal kita klik ini. Kalau kita klik ya terima, maka dia akan otomatis diterima gitu. Nah, segitu saja untuk fitur untuk anggota komunitas yang disediakan oleh aplikasi ini. Selanjutnya untuk eh, level admin yang berfungsi untuk mengelola operasional komunitas. Kita login dulu sebagai admin. Nah, di sini admin ada fitur untuk kelola acara, kelola anggota, validasi anggota baru, dan laporan pembelian tiket. Di sini kita masuk ke fitur kelola acara terlebih dahulu. Ini bisa diakses melalui dashboard atau bisa langsung ke sidebar-nya. Kita klik aja kelola acara. Nah, di sini akan ada acara yang kita punya. Acara komunitas yang kita punya. Ini hanya komunitas yang dipegang adminnya saja. Di sini saya misalnya adminnya Lune gitu, admin untuk Lune, komunitas Lune. Jadi saya akan mengelola admin khusus untuk komunitas
Dune. Di sini ada fitur tambah acara, edit dan hapus, dan juga ada fitur tiket. Nah, di sini kita akan misalnya ingin menambahkan acara terbaru. Kita bisa klik tambah acara, kemudian kita nama kegiatan acaranya apa. Misalnya, terus tanggal acaranya tanggal berapa. Misalnya kita bulan depan misalnya ya. Jadi kita pilih di April tanggal 15 misalnya. Nah, terus waktunya kita pilih jam 16.00 gitu. Lokasinya di mana? Terus harganya berapa? Kita klik aja. Kuota. Misalnya 35 orang. Terus deskripsinya. Nah, di sini admin bisa mendeskripsikan acaranya apa, kemudian untuk pembayarannya bagaimana gitu. Tapi untuk di sini kalian bisa misalnya merayakan nah gitu ya. Terus di sini kita akan coming soon dulu acaranya. Jadi coming soon. Di sini ongoing itu berarti acaranya sudah dimulai, dan ini kalau acaranya sudah selesai gitu. Jadi kan ini masih coming soon, jadi kita pilih coming soon. Nah, di sini kalian bisa memasukkan foto poster acaranya. Di sini saya pilih random aja. Ini ya, saya pilih random aja. Kemudian tambahkan kegiatan acaranya. Nah, di sini ada akan pemberitahuan acara berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada statusnya masih coming soon. Yang baru kita tambah tadi. Nah, lalu bagaimana? Nah, kalau ini misalnya sudah kita tambahkan, dia akan muncul di jadwal acaranya anggota komunitas manapun. Lalu, nah kalau ini dia hanya bisa melihat detailnya, tetapi belum bisa mengelola tiketnya. Lalu bagaimana cara menyediakan tiketnya agar bisa dibeli oleh anggota komunitas? Jadi kalian harus mengakses tiket ini, aksi tiket. Kalian klik, nah kalian bisa mengisikan ulang harga tiketnya tadi. Misalnya berapa tadi? 60.000 misalnya. Terus kuotanya berapa? Nah, di sini kalian bisa memakskan beli per orangnya berapa. Misalnya kalian maksimal satu orang ini belinya 2 aja gitu ya. Jadi kan bisa mengaturnya di sini. Kita simpan tiket. Nah, tiket berhasil disimpan. Nah, kalau tiketnya berhasil disimpan, maka tiket tersebut sudah bisa dibeli oleh anggota komunitas. Di sini akan tertera informasi tentang tiketnya, total terjualnya berapa, sisa kuotonya berapa, terus status tiketnya masih tersedia atau sudah habis gitu ya. Terus kita klik simpan tiket. Nah, kalian bisa memperbaharui deskripsinya tentang pembayaran tiketnya melalui apa saja, misalnya pembayaran. Di sini di aplikasi saya tidak menyediakan pembayaran lebih lanjut untuk pembelian tiket. Kalian bisa bagaimana di situ kan kalau beli tiket anggotanya harus upload bukti pembayaran. Jadi misalnya kalau disediakan on the spot tiketnya, kalian bisa mendeskripsikan untuk kalaupun
pembayarannya on the spot. Jadi di bukti pembayaran upload foto bias saja gitu ya. Tapi saya sarankan lebih baiknya itu GoPay, kalau nggak BRI, kalau nggak bank atau nggak ShopeePay gitu. Terus simpan. Nah, dia akan terperbarui. Nah, jadi kalian bisa juga langsung hapus acaranya. Kemudian fitur selanjutnya ada kelola anggota. Di sini kalian bisa melihat anggota, berapa anggota yang ada di dalam komunitas kalian gitu ya. Di sini kalian bisa menghapusnya. Tetapi kan tidak bisa menambah komunitas ya, hanya bisa menghapus anggota saja. Kemudian, ini ada fitur validasi anggota baru, di mana ini kalian bisa melihat anggota yang ingin menunggu, yang sedang menunggu validasi dari kalian untuk masuk ke dalam komunitas ini. Jadi, bagaimana cara menerimanya? Kalian harus klik detail ini. Nah, di sini kalian bisa melihat detail anggotanya dari nick-nya, dari namanya, dari username, terus WhatsApp, alamat, dan komunitas yang dia pilih. Ini ada statusnya. Kalau kalian ingin menerima anggota itu, kalian tinggal terima lewat button ini. Dan kalaupun ingin tolak anggota, maka yang mengajukan diri untuk menjadi anggota ini tidak akan bisa login ke dalam aplikasinya atau tidak bisa langsung masuk ke komunitas kalian. Misalnya kita terima anggota ini, nah maka anggota yang kita terima tadi bisa mengakses fitur lebih lanjut. Kemudian ada fitur laporan pembelian tiket. Nah, karena tadi saya sudah membacakan bagaimana kelola tiket tadi, kan di sini ada total. Di sini ada menunggu, di sini ada yang sudah terbayar. Di sini ada informasi menunggu. Jadi di sini ada 2 orang menunggu validasi dari upload pembayaran buktinya tadi, pembayaran beli tiketnya. Jadi rawan untuk penipuan karena kita bisa melihat detailnya, misalnya dari detail acara tadi. Nah, di sini ada nama-nama yang menunggu konfirmasi dari kita apakah pembayarannya valid atau tidak. Jadi kita bisa melihatnya di sini. Nah, kita lihat bukti pembayarannya, terus namanya, terus nama WhatsApp-nya. Nah, kalau kita ingin menerima pembayarannya tadi, tinggal klik terima pembayaran. Maka konfirmasi pembayarannya telah menjadi status terbayar, tidak menunggu lagi. Nah, di sini menyediakan fitur download semua, di mana di sini untuk memudahkan saat misalnya acara dimulai, melakukan konfirmasi atau cek anggota yang hadir ataupun tidak hadir atau kehadiran sebelum acara dimulai, kalian bisa mengakses fitur download semua ini. Kalau kita mendownload semua, maka status pembayaran terbayar ataupun menunggu dia akan terdownload. Misalnya kita klik, nah dia akan menjadi seperti ini. Ini untuk melakukan kalau mengakses fitur download laporan semua. Kalau download terbayar, maka orang yang berstatus menunggu ini tidak akan masuk ke dalam daftarnya. Kalau misalnya kita klik, nah dia akan tidak ada status menunggu di sini. Dia hanya terbayar anggota yang sudah membayar atau sudah kita konfirmasi saja. Nah, segitu saja fitur untuk admin. Untuk fitur super admin. Kita login sebagai super admin.
Nah, di sini admin bisa mengakses fitur admin dan komunitas atau kelola admin dan komunitas, di mana super admin ini bisa mengelola admin dan mengelola komunitas. Jadi, kalau kalian ingin menambahkan komunitas baru gitu untuk dalam aplikasi ini, kalian harus menambahkan komunitas terlebih dahulu, baru menambahkan admin dari komunitas tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan kelola komunitas dulu. Kalau kalian ingin menambah komunitas terbaru, kalian tinggal klik tambah komunitas. Nah, kalian tinggal isi form tambah komunitas ini. Misalnya, Lucy. Terus kalian isikan Instagramnya. Nah, di sini di tambah komunitasnya bisa memilih adminnya langsung, tetapi kalau sudah ada adminnya. Kalau belum ada adminnya, kalian tinggal pilih admin ini aja, karena di sini akan otomatis kosong gitu. Karena di sini ada optional, jadi bisa dipilih ataupun bisa tidak dipilih. Nah, di sini ada tanggal dibuatnya, kalian bisa memilih hari ini, tanggal dibuatnya, atau bisa memilih tanggal dibuatnya komunitas ini yang ada di Palangkarayanya gitu. Nah, kita klik tambah. Maka dia akan otomatis tambah komunitas tersebut. Lalu bagaimana cara menambahkan adminnya? Kalian tinggal kelola admin, dan di sini kalian bisa menambahkan adminnya. Tinggal isi semua form yang ada di sini, nama lengkap adminnya, atau bisa saja di sini admin Lucy. Gitu. Terus username-nya apa? Username ini untuk adminnya login. Ini kalian misalkan admin. Terus kata sandinya apa? Emailnya apa? Bisa langsung pilih komunitasnya di sini. Tadi kan dia sebagai admin Lucy, jadi kalian tinggal pilih Lucy di sini komunitasnya. Tinggal tambah. Nah, maka di sini sudah ada nama adminnya, terus emailnya, terus komunitas yang dia pegang, dan tanggal dia mendaftar. Kalian bisa juga mengeditnya di sini untuk mengubah data yang ingin kalian ubah. Terus di sini juga kalian bisa mengeditnya. Nah, tadi kan dia sudah ada adminnya, jadi kita tinggal bisa edit di sini. Terus kita pilih adminnya, kita cari nama adminnya, terus kita kan admin. Ini kan freelance Lucy. Nih, nah jadi kalian tinggal simpan, maka dia akan terisi admin di sini. Nah, segitu saja untuk fitur untuk subadmin. Lalu, sebenarnya bagaimana kalau admin-admin ini ingin mengganti atau anggota tadi ingin mengganti kata sandinya? Kalian tinggal login, terus kalian tinggal ke login dan lupa password. Nah, di sini kalian tinggal masukkan email yang kalian daftarkan tadi sebelumnya, atau kalian isikan di formnya. Tadi misalnya kita ingin mengganti dari Jenami tadi ya, jadi kita tinggal Jenami, kita isikan email yang kita daftarkan tadi, terus ke lanjut. Nah, dia akan muncul form ganti password seperti ini. Kita isikan password baru. Terus konfirmasi password barunya tadi. Terus kita simpan. Nah, maka dia akan otomatis langsung mengganti passwordnya. Nah, sekian tutorial dari pemakaian aplikasi web ini. Semoga aplikasi ini bisa membantu kalian, pekerjaan kalian menjadi mudah, dan sangat membantu kalian dalam melakukan pengelolaan
kegiatan acara maupun koleksi merchandise yang kalian punya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.